Kamu tuh laki-laki, jangan kayak perempuan. Oh, kamu itu banci, wah, bencong gitu. Mengenalnya Madura ini sedikit-sedikit biasanya kelahi. Halo, Hai, perkenalkan nama saya Rere. Perkenalkan, nama saya Hamdan Syakirin. Saya Aldian. Saya Yunisa Wahyuni. nama saya Nurul Ismi. Saya Tiara. Saya Muhimatul Ahkamiyah. Sebagai seorang Ahmadiyah, tapi yang pasti saya Islam. Biasa dibilang itu Muslim Ahmadiyah. Saya mengidentifikasi diri saya sebagai pria tapi dominan ke feminim. Sebagai transgender. Transpuan. Saya perempuan. Saya adalah Ahmadiyah. Saya Madura. Ada stigma itu. Ya, pernah. Stigma-stigma yang negatif itu pernah. Ada sih kak, terus tuh sering. Mungkin waktu masih kecil pernah gitu. Pernah ya? Tentang perempuan, apalagi anak perempuan itu harus apa? Kamu tuh laki-laki, jangan kayak perempuan. Ya padahal nggak apa-apa sih. Kalau masih kecil-kecil itu mungkin teman-teman yang lainnya manggilnya bencong. Mungkin pernah, mungkin dulu iya, tapi kalau sekarang ini udah nggak ada lagi. Oh, kamu itu banci, wah, bencong gitu. Sangat tertekan untuk kita merasa kita diolok-olok gitu stigmanya. Dibilang Ahmadiyah itu sesat, Ahmadiyah itu bukan Islam. Ahmadiyah itu yang pasti dibilang keluar dari Islam, punya nabi baru. Stigma-stigmanya itu lebih kepada yang seperti itu. Jadi anggapan orang-orang mengenalnya Madura ini sedikit-sedikit biasanya kelahi. Biasanya orang itu melihat dari warna kulitnya. Jadi orang itu langsung menyimpulkan bahwasannya orang Madura ini semuanya hitam, padahal tidak. Terus juga ada juga yang menganggap bahwasannya orang Madura ini dari segi pendidikannya itu juga banyak yang ketertinggalan. Perempuan itu tidak harus sekolah tinggi, perempuan tidak harus bekerja tapi di rumah ngurus anak. Itu sih yang saya lihat di sekitar saya, tapi kalau untuk stigma negatif yang langsung berdampak ke saya tuh belum ada. Waktu masih kecil, tapi dengan usia yang saya sekarang ini udah nggak ada lagi karena masyarakat terutama di lingkungan saya udah nerima gitu, udah memahami saya, tapi dan keluarga juga udah nerima. Saya udah nerima stigma-stigma itu dari kecil. Masih sekolah-sekolah gitu tuh sering dapat bullying, dapat ini kekerasan fisik sampai kayak kadang itu ke mental ya, misalnya kalau orang-orang yang kayak mental nggak kuat gitu bisa sampai ke mental. Usia masih belasan itu masih ada stigma dari masyarakat, ada masih stigma itu. Ya, dari kecil hingga sekarang anggapan orang yang terhadap orang Madura yang seperti itu masih ada. Kalau untuk sekarang masih sih, cuman kalau secara langsung gitu enggak, tapi di belakang pasti. Masih banyak perempuan tuh masih didikte gitu loh, untuk perempuan tuh harus ini, perempuan harus itu, padahal itu hak diri kita sendiri sebagai perempuan. Orang lain tidak perlu untuk mendikte sih. Ketika aku dapat stigma-stigma yang kayak gitu, ya aku tetap dengan identitas yang aku punya kayak gitu. Aku tetap menjaga keyakinan yang aku punya kayak gitu, tanpa aku menghiraukan apa kata mereka tentang Ahmadiyah itu kayak gitu. Yang penting aku ngerasa, oh ini keyakinan aku, kalian mau nilai aku gimana ya terserah kalian ya gitu. Ya kalau dulu marah, iya. Namanya juga masih anak-anak, tapi kalau sekarang ini ya kalau orang manggilnya saya seperti itu ya saya juga sadar diri sih saya siapa. Kalau di awal-awal tuh sakit sih, kayak apalagi tuh kadang dari orang-orang terdekat kita kan. Maksudnya tuh sakit kayak orang terdekat kita ini sudah tahu kita gitu dari kecil, kayak kita ini gini loh. Bukan menjadi saya harus terkucili atau saya minder. Saya mendapat stigma itu, saya akan berjuang
melawan stigma itu seperti saya ada kegiatan seperti kegiatan kecantikan, pelatihan apa yang saya dapat ilmu itu saya akan share ke teman-teman dan untuk masyarakat sehingga stigma itu akan berkurang. Kenapa Madura ini dianggap seperti ini? Nah gitu kan. Jadi kita coba menjelaskan bahwasannya Madura ini tidak seperti ini gitu kan. Jadi kita buktikan dengan apa yang kita bisa suguhkan dengan mereka yang bisa membuktikan bahwasannya Madura yang mereka katakan seperti itu, bahwasanya orang Madura seperti ini, banyak ketertinggalan atau kuno. Kita nih membuktikan dengan prestasi-prestasi dari kawan-kawan Madura juga gitu. Kalau untuk perasaannya yang pasti sedih lah ya Kak. Dibilang tidak sedih itu bohong sebagai manusia biasa. Tapi yang pasti saya sebagai Ahmadiyah tetap mempertahankan apa yang saya yakini. Karena memang itu udah keyakinan saya, jadi tetap saya pertahankan. Saya memulai dari mendengarkan cerita. Saya memakai dua telinga saya untuk mendengarkan tanpa justifikasi. Jadi dari mendengarkan cerita, saya mengerti apa yang mereka rasakan, bahwa hal-hal yang menurut orang lain, stigma yang orang lain tidak sadar katakan itu tuh ternyata bisa berdampak, dan dampaknya tuh bisa macam-macam kepada diri orang lain. Jadi lebih mengerti sih apa yang orang lain rasakan. Kepada kawan-kawan semuanya, khususnya yang ada di Kalimantan Barat, janganlah kita beranggapan bahwasannya menyimpulkan dari suku tertentu, khususnya kepada Madura, harusnya kita juga memperhatikan bagaimana progresnya dan perkembangannya dari orang-orang tersebut. Nah, kita sama-sama saling mendorong dan saling membantu agar para pemuda yang ada di Kalimantan Barat ini bisa sama-sama memajukan sukunya sendiri. Buat teman-teman dan di luar sana dan juga untuk masyarakat, jangan pernah memandang kami sebelah mata, karena kami bagian dari masyarakat yang seperti kalian juga, warga Indonesia juga yang harus dilindungi. Kami juga punya hak, jangan memandang kami dari segi status kami. Ketika menilai Ahmadiyah itu jangan melihat dari apa kata orang, kemudian apa yang diberikan oleh media seperti itu. Karena kan kita tuh nggak tahu mana sih yang betul memberitakannya tentang Ahmadiyah itu kayak gitu. Lebih baiknya sih datang langsung ke orang Ahmadiyahnya. Jadi kita cari kebenarannya langsung ke sumbernya. Misalnya orang yang suka ngebully itu kan berarti orang yang kurang ilmu pengetahuan kemanusiaannya. Berarti tuh orang-orang kayak gitu kita bisa lihat kan, maksudnya tuh berarti tuh orang kurang pendidikan gitu aja. Coba untuk cari tahu dan pahami sisi lain dari apa yang kalian ingin katakan gitu, seperti stereotype, hal-hal yang mungkin receh, tapi itu coba cari, kalau misalnya aku ngomong begini ke dia gimana ya, bukan masalah baper nih gini, enggak, tapi coba rasakan, posisikan diri kita sendiri sebagai orang yang kita katain gitu loh, sebagai orang yang menerima stereotip tersebut.